Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Fikom Untar didirikan dengan semangat untuk mengembangkan ilmu komunikasi yang dikemas dalam program studi unggulan. Dengan slogan HEPI, Fikom Untar memiliki visi untuk menghasilkan lulusan yang humanis, berjiwa entrepreneur, profesional, dan berintegritas. Visi-visi inilah yang menjadi dasar dari Fikom Untar dalam menerapkan ilmu kepada mahasiswanya. Didukung dengan kreativitas dan inovasi, Fikom Untar mempunyai 3 penjurusan yaitu Public Relation, Advertising, dan Jurnalistik. Selain lingkungan yang asri, ruang kelas yang nyaman, dan suasana kuliah yang kekeluargaan, Fikom Untar juga memiliki fasilitas penunjang yang lengkap untuk kebutuhan perkuliahan mahasiswa seperti perpustakaan dengan buku-buku edisi terbaru dan berbagai laboratorium dengan teknologi yang canggih. Sistem pengajaran Fikom Untar mengedepankan interaksi aktif antara mahasiswa dengan dosen, sehingga membentuk karakter mahasiswa yang berpikiran kritis. Kuliah bukan sekedar belajar. Mahasiswa Fikom Untar aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi untuk mengasah kreativitas dan meningkatkan kualitas mahasiswa. Fikom Untar percaya ilmu didapat bukan hanya di ruang kelas. Hubungan yang baik antara mahasiswa dengan para dosen menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kegiatan berorganisasi yang dilakukan, selain untuk mengasah kemampuan masing-masing individu, juga untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari mahasiswa. Fikom Untar selalu menciptakan lulusan yang profesional. Ilmu yang didapatkan saat kuliah melahirkan karakter-karakter yang siap dengan dunia pekerjaan. Ayo bergabung dengan Fikom Untar. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Siska Aulia, SIKOM MSI, dosen tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori dan Konteks Komunikasi. Saya mengajar mata kuliah Teori dan Konteks Komunikasi pada semester genap 2024-2025 dengan bobot 8 SKS yang terdiri dari pembelajaran teori dan tugas terstruktur. Mata kuliah Teori dan Konteks Komunikasi merupakan mata kuliah wajib semester 2 dengan kode IK 13013 yang mempelajari dasar-dasar teori ilmu komunikasi serta nilai dan perilaku komunikasi yang etis dalam berorganisasi. Mahasiswa bisa menggali lebih dalam setiap konteks dalam komunikasi seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi intrapribadi, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi massa, dan komunikasi media. Mahasiswa juga diharapkan mampu dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengaitkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dalam bidang ilmu komunikasi. Perkuliahan Teori dan Konteks Komunikasi dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas. Mahasiswa dapat mengakses perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengakses soal ujian melalui lintar.untar.ac.id. Mahasiswa dapat mengunggah tugas serta diskusi secara interaktif melalui Microsoft Teams. Sistem pembelajaran berpusat pada peserta didik. Capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah Teori dan Konteks Komunikasi yang pertama, memiliki jiwa integritas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, kecintaan terhadap tanah air,
permusyawaratan, berkeadilan. Yang kedua, memiliki jiwa profesional, mampu berkontribusi dalam menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kedisiplinan, ketaatan, dan tanggung jawab, serta secara mandiri terhadap norma akademik dan hukum, mutu kehidupan, dan motivasi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, memiliki jiwa entrepreneurship, mampu menunjukkan semangat kepemimpinan, kerjasama, berani mengambil risiko, memanfaatkan peluang, dan solutif. Yang keempat, memiliki kemampuan menganalisis, merencanakan, menyelesaikan, mengevaluasi, pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif, tugas ataupun permasalahan dengan memberikan batasan pada hal yang diberikan. Teori komunikasi dengan berbagai konteks ilmu komunikasi menghasilkan karya yang inovatif dan memecahkan masalah di masyarakat dalam bidang ilmu komunikasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, teori dan konteks komunikasi. CPMK 1, mahasiswa dapat menganalisis berbagai teori di dalam konteks komunikasi intrapribadi, antarpribadi, kelompok, organisasi, massa, dan antar budaya. CPMK kedua, mahasiswa dapat menghasilkan poster dan video kegiatan komunikasi organisasi. CPMK ketiga, mahasiswa dapat menghasilkan makalah teori komunikasi. Media pembelajaran untuk mata kuliah ini berupa seperti rancangan pembelajaran semester atau RPS dan materi PowerPoint dapat diunduh melalui lintar.untar.ac.id. Studi kasus, artikel ilmiah, dan diskusi kelompok dilakukan pembelajaran di kelas. Adapun materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh akan mempelajari komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, hubungan antarpribadi, komunikasi organisasi. Pertemuan ke-9 dan hingga ke-14 akan mempelajari komunikasi antar budaya, komunikasi massa, dan kaitan komunikasi massa dalam dunia karir bidang komunikasi. Kriteria penilaian akan dibuat dalam bentuk rubrik yang mencakup 3 komponen, yaitu ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, dan tugas sebesar 50%. Berikut video pemaparan pengajaran mata kuliah teori dan konteks komunikasi. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk kuliahnya? Masih. Ya, siapa tahu udah habis makan siang agak ngantuk ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teori dan konteks komunikasi. Apa sih itu hari ini materinya? Kita hari ini akan mempelajari tentang teori organisasi. Gimana sih kalian berbicara, berdiskusi antar teman di dalam sebuah organisasi. Kan kalau kalian minggu kemarin sebelumnya sudah mempelajari ya, ada organisasi, ada komunikasi kelompok kecil, ada kelompok besar, komunikasi organisasi. Nah, hari ini kita masuk dalam teorinya komunikasi organisasi. Oke, ini ada nilai dan perilaku komunikasi yang etis dalam organisasi. Itu apa sih? Nilai itu kan merupakan sebuah kumpulan, dia merupakan penilaian kalian secara subjektif, bagaimana sih kalian relatifnya, kemudian kalian kualitas dalam sebuah komunikasinya, berbicaranya. Nilai itu membuat sesuatu yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan. Nilai itu kan bagaimana sih kalian bisa punya peran di dalam sebuah organisasi, kalian bisa berkontribusi. Jadi kalian masuk ke sebuah organisasi bukan hanya untuk gengsi semata, tapi kalian juga harus mendapatkan pride yang berbeda nih ketika saya masuk dalam sebuah organisasi. Individu ini cenderung membuat pilihan yang mendukung sistem nilai yang dianut. Contohnya keamanan finansial adalah nilai yang penting bagi sebuah individu. Keamanan nilai finansial di sini maksudnya ketika kalian berteman, bersosialisasi, kalian bergaul, ayo kita mau jajan bareng atau apa segala macam dalam berorganisasi, pasti kalian punya sesuatu yang dibutuhkan. Seperti itu. Ketika dihadapkan pada pilihan pekerjaan, individu tersebut akan menjadi cermat mengamati organisasi terkait dengan
potensi keamanan finansial di dalam sebuah pekerjaan. Kalau di sini konsepnya lebih kepada bagaimana sih kalian bekerja nanti di dalam sebuah organisasi. Sebenarnya kalau kalian sejak dari sekarang ini, kalian sebagai mahasiswa sudah termasuk dalam bekerja karena kalian punya program kerja dalam sebuah organisasi. Nah, organisasi ini memiliki seperangkat nilai yang dirancang untuk memandu dan mengatur perilaku seluruh nilai organisasi antar organisasi dan lingkungan eksternalnya yang disebut juga dengan sistem nilai organisasi. Bagaimana sih nilai-nilai sebuah organisasinya ini terlihat ketika kalian memakai baju seragam organisasi kalian. Oh, saya tahu tuh dia dari mana. Misalnya dari DPM, dari BEM, dari UKMF, kalian punya sebuah kebanggaan. Nilai yang kalian bisa tunjukkan dari tingkah laku, kalian dari pakaian, kemudian atribut segala macam itu menonjolkan sifat perilaku kalian. Nah, kemudian sistem nilai organisasi ini membantu anggota organisasi memahami apa sih yang dianggap penting oleh organisasi dan bagaimana sih identitas ciri khas organisasinya. Kalau kalian pakai PDL-nya hitam, oh saya tahu tuh dari DPM tuh. Oh kalau biru itu dari BEM. Oh kalau misalnya ada garis orange ya berarti itu oranye, seperti itu. Nah, itu sebuah nilai organisasinya. Nah, nilai-nilai organisasi ini tidak hanya mempengaruhi perilaku organisasi saat ini, tetapi juga punya kontribusi pada rekrutmen anggota berikutnya. Nah, kalian sebagai anak-anak yang mahasiswa yang bisa ikut organisasi, pasti kalian punya kaderisasi lah dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, kalian kan melakukan fit and proper test nih. Apa sih itu fit and proper testnya yang ditanyakan? Pasti kan ditanya apa yang mau kalian kontribusikan untuk di organisasi ini, ataupun apa sih kalian bisa lakukan untuk organisasi ini. Itu pasti kaderisasinya pasti akan dibentuk ketika pertama kali open recruitment. Kalian sudah komitmen untuk mau bergabung di organisasi itu, kalian pasti sudah pengen dong, oh iya ada divisi apa aja sih, saya bisa kerja ini apa ya, apa sih karir yang bisa kalian kontribusikan di dalam sebuah organisasi tersebut. Kalian bukan hanya yang kuliah selesai pulang, tapi ketika kalian bergabung di organisasi, kalian merasa saya ada sebuah pengalaman yang tidak bisa dibayar, tapi ketika saya kuliah, saya juga bergabung di organisasi, saya juga bisa mendapatkan pengalaman dari segi non-akademik. Nah, nilai organisasi juga berbeda pada setiap budaya, seperti organisasi yang ada di Jepang cenderung high context dan di Amerika itu cenderung low context. Kemudian ini ada etika dalam organisasi. Etika itu lebih kepada prinsip moral. Apa sih ketika kalian punya nilai-nilai yang baik ataupun buruk, misalnya kalian ada yang suka bertengkar, atau misalnya kalau tanding suka berantem. Nah, itu kan bisa tiba-tiba aja, dia pasti tuh organisasinya suka dikenain sanksi tuh karena sering berantem. Nah, itu kan bagian dari etika. Ketika kita di masyarakat, kita juga harus bisa yang bagaimana sih kita bisa berorganisasi, bisa punya kontribusi untuk terhadap lingkungan, seperti itu etikanya. Nah, kalian ketika mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di organisasi, kalian membantu memberikan makanan kepada lingkungan di sekitar, misalnya di sekitar kampus ini, kalian memberikan makanan, kalian punya etika yang baik nih. Wah, anak-anak di Fikom Untara ini suka nih bagi-bagiin makanan, atau misalnya suka beli makanan yang ada di samping, kan berarti kan membantu UMKM untuk sekitar. Seperti itu. Nah, ini contohnya penyalahgunaan etika dalam organisasi di perguruan tinggi atau di kampus, misalnya plagiarisme, mencontek nilai-nilai. Kalau kalian sempat dengar ketua BEM di salah satu perguruan tinggi negeri yang diturunkan secara paksa karena terlibat plagiasi, itu kan padahal dari segi akademik ya, tapi karena dia menjabat sebagai ketua BEM di salah satu perguruan tinggi negeri, maka dia harus mengundurkan diri. Dia diturunkan secara paksa karena plagiarisme. Sekarang kalau etika plagiarisme itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi ya. Kalian namanya sudah tidak punya etika berempati kalian dengan orang-orang sekitar. Orang yang dulu sudah membuat hasil karyanya dengan jerih payah, tiba-tiba kalian contek, kalian ambil tanpa izin, seperti itu. Ini kemudian dalam kita membuat keputusan secara etis ada 3 macam, ada utilitarian theory, ada theory of rights, ada theory of justice. Nah, di dalam teori utilitarian ini bagaimana sih tindakan kita sebagai individu yang dinilai konsekuensinya itu untuk hasilnya keputusan kita itu menguntungkan orang banyak atau tidak.
Kalau sedangkan di dalam teori of rights, itu teori hak moral, itu lebih kepada untuk memiliki hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, kayak hak asasi manusia sejak kita lahir, itu kita pasti ada. Nah, hak kita untuk berbicara itu masuk dalam teori of rights. Kalau teori of justice itu teori keadilan. Ketika kemarin, kalau kalian pernah dengar yang kemarin perusahaan Sritex yang kemarin PHK secara massal banyak. Nah, itu kan mereka mengajukan untuk banding ke pemerintah, untuk mengajukan untuk penggantian biaya dari pemerintah. Tapi ketika sekarang diperiksa segala macam, ternyata bosnya menyalahgunakan ketika pinjaman dari bank atau dari perusahaan-perusahaan lain yang uang disimpan di dalam lemari segala macam, mainan segala macam. Nah, itu ternyata gede nominalnya. Sedangkan karyawan yang harusnya memang sudah dibayar tapi belum dibayar. Seperti itu. Boleh di-pause nggak? Nah, kemudian kita lanjut ke komunikasi yang etis. Komunikasi yang bersifat etis ini komunikasi untuk menghargai martabat manusia. Bagaimana sih kita saling bisa menghargai, mendukung kemampuan individu itu untuk mewujudkan potensinya. Contohnya perilaku komunikasi yang tidak etis itu apa sih? Berbohong, kita menipu, segala macam. Itu sudah komunikasi yang tidak etis dalam sebuah organisasi. Kalau kita di dalam organisasi kecil aja kita tidak bisa jujur, bagaimana kita di masyarakat? Nah, sistem nilai individu, sistem nilai dan budaya organisasi dan standar profesi yang diberikan semuanya mempengaruhi etika komunikasi organisasi. Nah, bagaimana sih kita panduannya untuk mengevaluasi komunikasi organisasi? Ada 4 macam, yaitu the habit of search, kebiasaan mencari. Bagaimana sih kita mengkompil kompleksitas itu untuk bagaimana sih masalah ini awalnya ceritanya tuh dari mana? Kita mencari tahu dulu, jadi kita tidak menjudge, oh ya dia langsung salah segala macam, tapi kita melihat flashback dulu, kita cari dulu, kita tanya-tanya sana sini dulu, mencari tahu. Kemudian the habit of justice, kebiasaan keadilan. Bagaimana sih keadilan seseorang ini memang harus diperjuangkan. Kalau misalnya dirasa misalnya dia tidak adil, ya bagaimana sih dia bisa seadil-adil, apakah dia melaporkan ke pihak mana? Misalnya kalau KDRT yang sering terjadi ini, dia melaporkannya kemana? Ke Komisi Perlindungan Ibu dan Anak atau kemana? Seperti itu. Kemudian the habit of public versus private motivations, kebiasaan publik ini, dan dia bagaimana sih dia mulai mencari sumber informasi, pendapat, motivasi untuk menghindari ada agenda yang tersembunyi. Jadi bagaimana sih maksud yang dia cari ini tidak muncul, tapi kebohongan publik itu yang terjadi. Kemudian the habit of respect for dissent, itu kebiasaan menghormati perbedaan pendapat, bahkan memungkinkan bahkan seseorang itu untuk mendorong sudut pandang dan argumen kita yang bisa berlawanan dengan orang. Nah, ini ada partisipasi dalam sebuah organisasi, mulai dari kita pengambilan keputusan, bagaimana sih kita mencari pendapat atau solusi dari satu orang ke orang lain, kita mencarikan alternatif, mencarikan untuk solusi itu semua untuk kebaikan semua orang, sebuah pihak. Kemudian yang kedua itu menyelesaikan atau pemecahan masalah, problem solving ini mulai bertahap untuk memindahkan masalah, tadi mulai dari mencari masalahnya, bagaimana situasinya terjadi, kemudian sampai kita menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah ada 4. Budaya organisasi, termasuk dalam kekuasaan dan proses pengawasan, sifat dari masalah, ketiga kompetensi komunikasi anggota di dalamnya, dan keempat itu kompetensi teknis. Nah, di dalam kompetensi ini ada apa saja sih? Kalau kita lihat di sini ada wawancara. Wawancara itu penting loh di dalam sebuah organisasi. Kalau kita mau merekrut atau kita melakukan kaderisasi, maka kita harus mewawancara untuk kita lebih mengenal adik-adik atau orang yang ingin masuk bergabung di organisasi kita untuk lebih mendalam. Mulai dari prestasinya atau kinerjanya itu bisa tahui seperti itu. Nah, ini dalam sebuah organisasi kita tidak mungkin lepas dari konflik ya. Kalau kita nggak mungkin kita semua berjalan dengan lancar aja, pasti kita di dalam suatu ketika pasti kita akan ada perbedaan pendapat. Nah, bagaimana sih kita melakukan perbedaan pendapat ini supaya bisa diterima dengan semua pihak?
Nah, di sini ada manajemen konflik dalam organisasi. Ini ada 4 macam. Ada avoidance, penghindaran. Dia sudah mulai menghindari supaya kalau dia tidak suka, dia tidak mau mengejar tujuannya dia. Kemudian competition, individu itu lebih memilih untuk tujuan kebutuhan pribadi, jadi kepentingan pribadinya dia. Kemudian yang ketiga ada sharing, kompromi. Konflik ini berlangsung untuk menyeimbangkan perhatian orang-orang. Seperti itu. Kemudian akomodasi yang berlangsung lebih memilih untuk mengalah, meletakkan tujuan pribadi, tapi lebih menjaga kehubungan. Daripada saya ego pribadinya, saya mendingan hubungan daripada nanti saya berikutnya saya nggak ada teman. Karena pikiran, masa ya saya nanti kuliah mau ngerjain tugas saya nggak ada teman. Nah, lebih pada situ. Mencari aman lah. Kemudian kalau kolaboratif itu saat konflik berlangsung, individu lebih memilih untuk menyeimbangkan anggota-anggota dan persoalan di dalamnya secara ideal. Ini pasti ada di dalam setiap pribadi kita masing-masing, cuman kita kapan menempatkannya. Seperti itu. Oke. Ini ada sedikit diskusi. Nanti teman-teman boleh kita bagi 2 kelompok. Yang sebelah sini nanti masing-masing boleh ada waktu diskusi. Ini pertanyaannya, studi kasusnya singkat. Dalam sebuah debat itu pasti ada sesi brainstorming akibat perbedaan ide. Itu bisa memicu konflik. Nah, bagaimana sih ada hal yang wajar yang bisa kita terima, ada hal yang tidak bisa kita terima. Nah, perdebatan ini menjadi sebuah kesempatan bagus untuk membuat ide kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin apa yang kita nggak kepikirkan, tapi kepikiran sama orang lain. Tapi ini ada masalahnya, sesama karyawan perlu mengenali ide orang lain, menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan kemudian mengumpulkan ide untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jika di antara karyawan ada yang tidak setuju pada suatu ide proyek, mereka dapat berbicara satu sama lain secara kooperatif, memutuskan mufakat bersama menghasilkan dari kolaborasi. Nah, sekarang teman-teman boleh diskusin apa sih solusi dari kalian kalau seandainya orang ada yang tidak bisa pendapatnya itu diterima. Apa yang kalian lakukan dalam sebuah organisasi? Silahkan boleh diskusi dulu, waktunya 5 menit. Beberapa kompromi dulu. Jadi kita akan melihat sisi negatif dan positifnya dari brainstorming sampai karyawan. Oke, teman-teman, waktu diskusinya sudah selesai. Mungkin boleh kembali lagi ke posisinya. Saya mau minta tanggapan atau jawaban dari hasil diskusi dari kalian. Oke, jadi dari kelompok kami itu menghasilkan suatu jawaban kalau misalkan dari solusi dari konflik tersebut adalah kita bakal melakukan kompromi dulu, di mana kita bakal menghasilkan dan mendengarkan dulu brainstorming dan ide-ide dari beberapa anggota dan karyawan dulu. Setelah itu kita bakal memutuskan untuk voting. Jadi kita dari situ bakal memutuskan kesepakatan bersama. Seperti itu. Jadi itu cara untuk kita mengatasi konflik tersebut sehingga mendapatkan mufakat bersama. Oh, jadi tidak mendengarkan jawaban dari satu orang, tapi lebih kepada masing-masing semuanya, kemudian kita voting siapa yang memilih lebih terbanyak ya. Oke, makasih jawabannya. Oke, sudah bagus. Bagaimana kalau yang di sini? Kalau dari kelompok kami yang sudah kami bicarakan, kan kita kan ngomongin soal komunikasi di organisasi, dan tadi disebutkan juga sama Ibu Siska kalau misalnya kita tuh ada nilai-nilai, ada etisnya, ada banyak hal gitu yang mempengaruhi komunikasi tersebut. Maka dari itu untuk solusi dari mengatasi konflik adanya tidak persetujuan antara karyawan, kami setuju kalau misalnya memang itu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan sesi brainstorming ataupun mungkin diskusi antara karyawan. Lalu selanjutnya kita harus mengulaikan nilai meningkatkan etika kita di organisasi tuh, biar nanti itu bisa menghasilkan sebuah keputusan yang memang etis gitu untuk semuanya. Jadi kita tuh sama-sama setuju, sama-sama puas sama hasilnya gitu. Mungkin dengan mendengarkan semua solusi, habis itu kita gabungin solusinya, karena kan yang pasti di satu solusi ada satu poin yang tertentu, ada satu poin tertentu. Kalau saya digabungin itu bisa menimbulkan suatu solusi yang kita semua tuh puas dan juga suka gitu. Solusinya jadi dikumpulkan dulu semua, kemudian baru dirangkum jadi satu. Siapa tahu menghasilkan kesimpulan yang lebih besar lagi. Betul. Kolaborasi. Betul. Kolaborasi. Mungkin temannya ada yang mau menambahkan? Gue tambahin sih, menurutku juga kalau misalnya dengan cara voting itu nggak memenuhi etis. Kenapa? Karena itu jadi jatuhnya nggak mendengarkan orang yang punya keluhan, punya
punya ide sendiri. Jadi kayak dipisah sendiri loh. Mereka votingnya bisa terlalu jomplang gitu kalau misalnya pakai sistem voting. Mungkin kalau misalnya dengan sistem voting itu kita bisa lebih ke arah jelasin aja sih kenapa kita pilih ini gitu loh. Jadi semuanya tuh aman, tentram, nggak ada yang menyimpan sesuatu gitu. Kalau misalnya setelah yang hasil votingan itu mungkin maksudnya kayak gitu. Gitu. Ya, boleh menambahkan. Tadi Jadi gimana? sebenarnya untuk mempertegas dari kelompok kami punya hasil diskusi, kenapa kami memutuskan untuk dari mengatasi konflik itu kami mengadakan diskusi bersama. Kemudian kita melihat dari ide-ide masing-masing karyawan atau masing-masing mahasiswa kalau di dalam organisasi itu kita pertimbangkan berdasarkan konsiderasi yang ada tanpa melepas nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Kemudian setelah melihat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, konsiderasinya apa, poin pentingnya apa, prioritasnya apa, kemudian baru kita adain voting apakah ini sudah sesuai belum sama yang nilai-nilainya atau sesuai dengan budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, baru akhirnya memutuskan. Jadi di mana itu tidak terlepas dari nilai-nilai maupun tidak menyepelekan ide-ide dari orang lain. Betul, saya setuju dengan itu. Nggak, jujur saya setuju juga. Maksudnya saya ngerti konsep voting itu gimana, dan juga saya ngerti apa yang disampaikan sama teman saya di kelompok saya ini. Maksud dari voting yang menyisihkan itu sebenarnya tuh bukan maksud dia tuh voting itu menyisihkan ide lain, enggak. Cuma maksudnya dia itu mungkin dengan voting misalnya satu ide yang menang, mungkin satu yang lain tuh merasa kurang gitu. Mungkin ada lebih baiknya juga kalau misalnya kita ngadain voting yang ini menang, mungkin kita bisa tambahin ide dari voting dia ke voting yang setuju nih, biar makin meluas juga, biar semua orang juga makin suka, makin puas gitu loh. Iya, Benar, semua sesuai iya. konsiderasi. Izin menambahkan terakhirnya ya, seperti perdebatan kita sekarang, kita juga di dua kubu yang berbeda ya. Ini jadi mirip ya dengan pembahasan. Kasusnya yang pendapatnya masing-masing punya pendapat masing-masing. Ya, dan itu ini hasilnya kita berdua. Iya, Kita betul. kelompok diskusi pertama dan kedua juga Betul. kolaborasi. Betul. Kita Pada akhirnya sistem kita tuh voting, habis itu kita memunculkan sebuah kolaborasi. Ya. Ini adalah namanya mufakat. Karena ketika kita mau ada perbedaan pendapat apapun itu, kita juga harus memikirkan tujuan organisasi ini mau seperti apa. Kita harus melihat dari budayanya, latar belakangnya, semua segala macam, sampai tujuan organisasi ini semua pengen tercapai. Kita juga harus mencari win-win solution lah ya. Kita juga nggak ada yang mau ngerugiin. Masa si itu nggak diterima, si itu kok diterima. Kita juga pengennya semua orang bisa menerima kita. Jangan sampai kita ada salah tutur kata yang kemudian orang jadi nggak deh, saya nggak mau masuk organisasi tersebut. Misalnya karena kok kayaknya kata-katanya yang diucapkan kurang begitu enak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan solusi atau pendapatnya untuk dari studi kasus ini. Perkuliahan kita sudah selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bernilai A nggak? Nanti dulu ya kalau itu nilai A-nya, karena masih ada ujiannya. Kalau ujiannya nggak hadir, nggak mungkin bisa nilai A gitu. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan kembali, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Demikian pemaparan materi pengajaran. Semoga unjuk kerja ini dapat dijadikan cerminan komitmen saya sebagai pendidik dalam mengemban tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan institusi dan mahasiswa di masa depan. Terima kasih.